Halo Subbreaker kaum review, terima kasih udah nemenin Mimin di sini. Kita bakalan melanjutkan membahas si kutu buku yang jago membual. Seperti kalian yang sedang deketin gebetan, banyak membual. Hahaha. Sebelum lanjut, jangan lupa para Subbreaker kaum review, jika suka videonya, tinggalin jejak kalian dengan cara like dan komen di bawah. Untuk yang baru menonton video dan belum subrek, yuklah subrek Mimin. Biar tambah semangat, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas Aku Bukan Dewa Part 2. Di kota Nokin itu, Linji sangat senang karena impiannya adalah bersantai dan memiliki semua jenis buku yang ada di seluruh dunia, sehingga ia bisa membaca sambil bersantai. Diketahui ternyata impian Linji adalah menjadi guru kehidupan dan menyembuhkan jiwa pelanggan dengan buku yang dia miliki. Scenes kembali ketika Neng Jisoo yang sedang pulang setelah dari toko buku. Linji melihat sosok misterius itu dari jauh. Setelah berjalan dan saling berdekatan, Neng Jisoo kaku menjadi beku ketika melihat wajah yang berhadapan dengannya. Aku tidak bisa melakukan apapun. Tanganku tidak bisa bergerak, ucap Neng Jisoo yang panik. Terlihat bahwa pria itu membawa buku dan dia hanya melirik buku yang dibawa Neng Jisoo dan berkata sambil tersenyum, "Oh, jadi itu bukunya. Benar-benar orang yang beruntung." Lalu pria itu pergi dan berjalan memasuki toko buku Linji. Neng Jisoo sangat panik hingga mengeluarkan keringat jagung dan tubuhnya terasa terlilit ular sehingga tidak bisa bergerak. Setelah pria itu masuk dan tak terlihat lagi, Neng Jisoo lemas jatuh. Apakah itu dia? Tidak mungkin, ucap Neng Jisoo dalam hati yang sangat terkejut. Selamat datang. Ternyata Pak Tua Wilde. Apakah kau kesini untuk mengembalikan buku? Tanya Linji yang terkejut. Iya, aku ingin mengembalikan buku. Aku melihat orang keluar dari tokomu. Apa kau mendapatkan pelanggan baru, Tuan Linji? Sepertinya kau meminjamkan buku yang sedang populer, ucap Wilde. Aku merasa buku itu cocok dengannya, saut Linji. Diketahui bahwa pria itu bernama Wilde dan mereka berdua nampak seperti kawan yang sedang berbincang. Dari luar toko ternyata Neng Jisoo seperti memastikan sesuatu. Aku benar, itu adalah si sisik hitam tak berwajah, Frank Wilde. Dengan julukan penyihir hitam penghancur, dia pernah melawan 1 dari 10 kesatria suci dari menara dan pernah meratakan area ribuan kilometer hingga mendapat julukan penghancur. Dia bahkan bisa berbahasa basi dengan mutan selevel itu. Aku telah bertemu dengan orang yang sangat luar biasa, ucap Neng Jisoo yang kagum dengan Linji. Kembali ke toko buku, Linji dan Pak Wilde sedang berbincang-bincang dan Pak Wilde ingin meminjam buku untuk memulai penelitian yang baru. Dia butuh beberapa petunjuk untuk penelitiannya. Aku butuh buku yang berhubungan dengan budaya dan adat yang bisa dipahami dengan baik. Tolong bantu aku, ucap Pak Tua Wilde memohon. Tunggu sebentar, biar ku pikirkan dahulu, jawab Linji dengan tenang sambil berpikir. Suasana hening. Terlihat Linji sedang berpikir mencari jenis buku yang cocok dan Pak Wilde sedang duduk sambil meminum teh hangat. Dalam hati tua Pak Wilde bergumam, Pak Lin masih tanpa pamrih dan murah hati seperti sebelumnya. 2 tahun lalu aku kalah mengenaskan saat melawan Joseph bajingan itu. Saat jalanku masih tidak jelas, dialah yang membimbingku. Dia memberiku suatu kelangkaan tanpa berpikir dan bisa menyembunyikan kekuatan dari aku. Orang ini pasti seorang petapa yang belajar di luar dengan level yang tak terlukiskan. Sudah 2 tahun akhirnya aku menemukan petunjuk tentang mantra terlarang dengan pengetahuan dari buku itu. Ini semua karena Master Sarjana yang maha tahu dan bijaksana ini. Aku perlu mengungkapkan rasa terima kasihku kali ini. Terlihat bagaimana Pak Tua Wilde yang sangat menghormati dan mengagumi Linji. Seolah-olah Linji adalah orang yang sangat hebat dan mempunyai sihir misterius yang tidak diketahuinya. Padahal tae. Maaf telah lama menunggu. Mungkin buku ini cocok untukmu. Terlihat Linji menyerahkan buku kepada Pak Tua Wilde. Pak Wilde terkejut melihat cover buku itu karena penulisnya adalah Linji sendiri. Ini buku kau sendiri yang menulis? Tanya Pak Wilde. Iya, itu adalah karya sederhanaku dan itu mengubah takdirku.
Tapi sudah lama sekali, ucap Linji dengan wajah yang sangat meyakinkan. Dalam hatinya Pak Wilde kagum. Jadi seperti itu, buku ini bisa merubah takdir. Seorang sarjana yang kuat belajar tentang topik terlarang pasti akan diasingkan oleh orang lain. Itu pasti alasan kenapa Pak Linji bersembunyi. Jadi kan ini tolol, nggak Neng Jisoo sama Babe Wilde ini mereka berdua udah salah sangka semua sama Linji. Oke, lanjut. Terima kasih atas bimbinganmu selama ini. Aku akan memberikan tanda terima kasihku. Aku harap kau menerimanya. Nampak Pak Wilde mengambil hadiah dari kantung ajaibnya. Dan ternyata itu adalah patung gargoyle. Aku menerima gargoyle itu dari guruku sewaktu aku lulus tes sihir. Mereka berbicara sangat tinggi tentang gargoyle itu. Gargoyle itu bisa mengidentifikasi niat membunuh orang, ucap Pak Wilde. Linji pun senang menerima hadiah dari Pak Tua Wilde. Dengan berkata, karya seni yang indah dan sangat cocok untukku. Aku akan menantikan sesuatu yang akan kau bawakan selanjutnya, saut Linji dengan sombong. Linji tidak tahu bahwa itu adalah gargoyle istimewa. Yang ia tahu itu hanyalah sebuah patung gargoyle yang tak berguna dan hanya hiasan semata. Namun, tanggapan yang berbeda dari Pak Tua Wilde di dalam hatinya. Satu buku dari orang yang kuat seperti Pak Lin bisa membeli ribuan benda gargoyle seperti ini. Pak Lin begitu baik, memujiku dengan cara berbeda dan menjaga perasaanku. Pak Lin, aku harus pergi. Lain kali aku akan mempersiapkan hadiah yang bisa memuaskanmu. Hadiah selanjutnya adalah tingkat yang tak terbayangkan nilainya. Oke, aku tidak sabar sampai jumpa, ucap Linji sambil melambaikan tangan dan tersenyum. Pak Wilde pun pergi dan menjadi pelanggan terakhir di hari itu. Toko buku tutup. Tak lama setelah toko buku tutup, Linji terkejut. Tiba-tiba tulisan muncul dengan sendirinya di meja kerja Linji. Lama tak berjumpa. Apa itu kau? Kau yang mengirimku ke dunia aneh ini. Sudah 3 tahun terakhir aku berbicara denganmu. Kau menampakkan diri. Artinya telah waktunya aku membayar harganya, tanya Linji. Namun Linji heran karena tulisan yang di meja berubah menjadi kau sudah membayar. Itulah kenapa aku sudah bangun. Sambil terkejut, Linji berpikir, tindakan apa yang telah aku lakukan? Sontak ia teringat dan bertanya, apa itu karena aku membiarkan Pak Tua Wilde merekomendasikan buku karyaku ke seseorang? Benar, jawaban iblis misterius itu dengan cara menulis di meja. Scene berganti. Dari atas gedung terlihat seorang pria bertopeng memantau dan memberi laporan. Ini aku Jack dan ingin melapor. Aku sudah menemukan keberadaan si penghancur sisik hitam Wilde. Kelihatannya dia terlibat dalam konflik internal dengan para pemburu. Dan dia menghabiskan 1 jam di dalam toko buku. Aku menduga toko buku itu adalah tempat perkumpulan rahasia penyihir hitam. Sontak laporan itu membuat anggota di markas menjadi panik. Tempat perkumpulan? Ini benar-benar info yang sangat berharga. Aku akan melaporkan ke Joseph. Kau harus kembali. Beritahu detailnya. Mengerti? Ucap Jack si pengintai. Belum sempat mematikan telepon, ternyata di belakang sudah terdapat Wilde. Ada seekor tikus yang lumayan berani. Sambil mengegam muka Jack, Wilde tanpa basa-basi menghancurkan Jack dengan sekali serang. Handphone yang belum sempat ia matikan itu pun masih hidup. Dan terdengar suara dari pria markas yang panik menanyakan keadaan. Halo, ada apa? Apa yang terjadi? Hei, tanya pria yang menelpon. Dengan penuh kesal, Wilde menghancurkan HP dan berkata, berani sekali kamu mata-mataiku di tempat kediamannya. Pria yang tadi ditelepon Jack langsung melapor dan ia masuk ke ruang situasi kantor direktur. Dan di situ ditulis gedung menara instrumen rahasia. Tak 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 tak. Tuan, ada sesuatu yang aneh ingin kulaporkan. Terlihat pria kekar sedang duduk di meja dengan wajah lelah dan terdapat bekas luka. Dan itu adalah Tuan Joseph. Cerita pun berakhir sampai di sini. Jujur aja, menurut Mimin ini susah dipahami awal-awalnya. Soalnya mereka selalu menggunakan kata multitafsir.
Tunggu part ketiganya ya, teman-teman subbreaker kaum review. Terima kasih.